古龙君王，杀掉你一次！气息又消失了，还能长出2个头来。皓月进化，让你的灵力提升。他仍在隐匿身份，可我却能感受到他的威压。Halo Balatku, kembali lagi bersama Mamang Balat. Gimana kabar kalian? Mamang doakan, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Balatku. Di video kali ini Mamang akan membahas bocoran alur cerita Donghua, Throne of Seal episode 38 yang akan tayang tanggal 19 Januari nanti. Sebelum lanjut ke dalam isi ceritanya, siapkan mental, buang rasa kesal, jangan bosan dengerin Mamang membual, meski terkadang suaranya bikin mual. Cari posisi rebahan ternyaman kalian gaskanlah. Pada episode sebelumnya, diperlihatkan pertarungan dahsyat antara Long Hao Chen dengan penyihir mayat. Setelah sekian lama Hao Chen tertekan akan serangan dari penyihir mayat, dengan kekuatan kutukan surgawi, serta keterampilan pengorbanan. Akhirnya Hao Chen mampu membalikan keadaan. Yang dimana kekuatan kutukan surgawi adalah kekuatan rahasia yang paling ditakuti para penguasa undead. Pilar penyegelan sudah tidak ada lagi. Mungkinkah Austin Griffin benar-benar akan datang kembali setelah 6 kali kebangkitan? Tuan penguasa dunia undead, kenapa kamu belum tiba? Tegas penyihir mayat yang terkena serangan dahsyat Long Hao Chen. Diiringi dengan tangisannya yang serak, cahaya suci pada pedang cahaya telah menyebar ke seluruh tubuh penyihir mayat. Retakan dan bintik-bintik putih pecah seketika, dan akhirnya berkumpul bersama, membawa cahaya terang di dunia kegelapan ini. Long Hao Chen pun terbaring di tanah, rasa lemah yang kuat terus mengalir ke otaknya, efek samping setelah menggunakan keterampilan pengorbanan, pil roh peledak telah meningkatkan hingga berkali lipat kekuatan tempur Hao Chen. Serangan balik dari keterampilan ini tidak ringan, meskipun penyihir mayat dan pasukan kerangkanya telah terbunuh, tetapi jelas tidak aman bagi keadaan Hao Chen sekarang. Long Hao Chen pun berjuang untuk memakan pil pemulihan lainnya, berusaha keras untuk memulihkan beberapa kekuatan spiritual yang telah banyak terkuras habis. Pada saat yang sama, terdengar suara raungan yang dalam dan tebal tiba-tiba terdengar, diikuti oleh raungan kedua kalinya. Ketika raungan ketiga keluar, suaranya jelas sedikit lebih lemah, tetapi raungan tidak lebih lemah dari 2 sebelumnya. Mendengar raungan ini, Long Hao Chen tidak terkejut. Karena suaranya berasal dari gua, tempat di mana Hao Yu sedang berevolusi. Aliran panas hangat keluar dari tubuhnya, Long Hao Chen merasa bahwa tubuhnya yang lemah tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatannya. Ketika dia melihat ke bawah, dia terkejut menemukan ada garis ungu di tubuhnya bersinar. Semua tubuhnya memancarkan aura ungu saat ini. Aliran kekuatan terus-menerus muncul. Peningkatan kekuatan fisik yang terus-menerus dibentuk oleh kelemahan kekuatan spiritual batinnya sendiri. Sebaliknya, ada raungan lain, kali ini jauh lebih keras dari 3 sebelumnya. Sesosok keluar dari gua seperti kilat. Dan sebelum Long Hao Chen bisa melihatnya dengan jelas, sudah tiba di depan Long Hao Chen dengan cahaya keemasan dalam sekejap. Elemen cahaya lembut jatuh di tubuh Long Hao Chen. Segera setelah itu, Long Hao Chen merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, dan perasaan panas keluar dari dahinya. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi ungu yang aneh, dan pikirannya menjadi kosong lagi. Di dunia kegelapan ini, cahaya ungu bersinar, ruang yang gelap terlihat terbuka dan tertutup seketika. Cahayanya terus berkedip, sampai pada akhirnya cahaya ungu pun perlahan menghilang. Suara yang sangat dingin tiba-tiba terdengar. Austin Griffin. Suara ini tidak ada bandingannya ketika muncul, langit hitam asli berubah menjadi abu-abu dalam sekejap. Di tanah, magma yang mengalir mengering dalam sekejap, dan udara panas yang semula tiba-tiba menjadi sedingin es. Kita terlambat. Suara yang dalam dan bergema, sosok hitam besar muncul di kejauhan, dan sesosok besar diam-diam muncul di belakang sosok hitam ini. Sosok besar itu ternyata adalah naga tulang yang besar dan panjang dengan tubuh utama berwarna putih, tetapi ada lapisan cahaya biru yang bersinar di luar. Kerangkanya kuat. Mata tulang naga bersinar dengan bayangan api biru samar. Aura sombong yang tak tertandingi sebanding dengan pembangkit tenaga cahaya tingkat 9 di benua iblis suci. Di belakang naga tulang duduk seorang pria tertutup. Pria berbaju besi hitam duduk dengan tenang di persendian leher dan punggung naga tulang. Di tangan kanannya, dia memegang tongkat yang bahkan lebih panjang dari tubuhnya.
Tongkat itu bersinar dengan cahaya ungu tua yang menyilaukan. Langit kelabu tiba-tiba terkoyak, sesosok ramping muncul entah dari mana. Tubuhnya diselimuti jubah hitam besar, dan hanya dua api merah yang samar-samar terlihat menari di dalam tudung. Iya, kita semua terlambat untuk mendapatkannya. Saya adalah orang pertama yang mendapatkan berita, tetapi sudah terlambat. Dia adalah pemilik suara melengking itu. Ketika kami menemukan Austin Griffin setahun yang lalu, dia baru saja bereinkarnasi. Untuk menghindari pengejaran kami, dia menggunakan kemampuan alami, itu pasti sangat lemah, dan tingkat evolusi juga akan sangat berkurang. Namun, itu hanya dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin itu sudah menghasilkan kepala ketiga? Menurut kecepatan ini, saya khawatir dalam 100 tahun, sosok asli akan datang lagi, apakah Anda punya cara untuk menemukannya? Sosok jubah hitam berkata dengan dingin, sebagai Lich King, Anda bahkan tidak dapat mencari di seluruh dunia. Bagaimana saya bisa melakukannya? Austin Griffin telah pergi ke alam lain, tetapi setiap kali berevolusi, itu harus kembali ke dunia di mana ia dilahirkan. Kami hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Lich King berkata dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Apakah menurut mereka kali ini Austin Griffin akan mudah dihancurkan oleh kita seperti pada 6 reinkarnasi sebelumnya? Austin Griffin telah menumbuhkan kepala ketiga, dan semakin sulit untuk dihadapi. Kita harus mengadakan pertemuan seluruh Raja Mayat hidup, dan kita harus bekerja sama untuk menemukan solusi. Karena Austin Griffin secara paksa menerobos pilar segel saat itu, menyebabkan bumi pecah dan langit runtuh, tubuhnya mati. Bereinkarnasi 9 kali, selama saat kita menghancurkannya dan bertahan selama 2000 tahun lagi, dia tidak akan pernah bisa datang ke dunia. Pada saat itu, mungkin kita bisa membuka jalan menuju alam lain dan meninggalkan tempat ini yang penuh kehancuran dan kesepian selamanya. Lich King sedikit terkejut dan berkata, aku tidak menyangka bahwa kamu, yang paling acuh tak acuh, juga takut akan kesepian. Sosok jubah besi hitam mendengus dingin, dan naga tulang besar di bawahnya tiba-tiba berbalik, hitam pekat keluar dari tulang naga dan menghilang. Lich King menatap dingin ke gua tempat Hao Iwe berada sebelumnya, gelembung ungu besar muncul di sana, dan segera, seluruh puncak gunung meleleh. Lich King juga diam-diam menghilang bersama dengan warna abu-abu di udara. Kembali ke Hao Chen. Perasaan membumi membuat seluruh tubuh Long Hao Chen bergetar, tanpa sadar melihat dirinya sendiri. Ditemukan bahwa warna ungu di bawah kulit semuanya telah menghilang saat ini. Tetapi efek negatif yang dibawa oleh pil peledak tampaknya juga telah menghilang. Warna ungu di sekitarnya perlahan memudar. Long Hao Chen terkejut akan keadaan sekelilingnya, sepertinya agak familiar, apakah tempat ini? Hao Chen terkejut, dan segera setelah itu, Long Hao Chen melihat dua sosok familiar. Li Xin dan Cai Er berjalan dengan cepat ke arah Hao Chen. Menyadari bahwa dia sudah kembali ke kota suci, ketika dia melihat ke bawah, dia tiba-tiba melihat seekor binatang besar merangkak di bawahnya. Apakah ini Hao Yu? Long Hao Chen tiba-tiba menjadi sedikit linglung. Dia jauh lebih besar dan kuat. Hao Yu yang sebelumnya seperti kadal, sekarang berubah seperti buaya besar berkepala 3. Selain Xiao Guang dan Xiao Huo, Long Hao Chen melihat bahwa mata dari kepala ketiga Hao Yu berwarna biru, tapi sama seperti Xiao Guang dan Xiao Huo, matanya juga penuh keintiman terhadap Long Hao Chen. Melihat Long Hao Chen menatapnya, ketiga kepala besar itu segera bergerak mendekat. Menggosok tubuh Long Hao Chen. Hao Yu, tidak apa-apa, Cai Er adalah ayang bebekku. Long Hao Chen buru-buru melangkah maju dan menyapa Cai Er dengan wajah malu, Cai Er, maafkan aku melewatkan janji temu lagi. Jelas bahwa Cai Er dan Li Xin telah menunggu Hao Chen kembali. Long Hao Chen hanya merasa hangat di hatinya, dan rongga matanya bahkan sedikit hangat. Cai Er tidak menyalahkannya, dan tanpa sadar mengangkat tangan untuk memegang tangan Hao Chen, perasaan lembut kekuatan spiritual menembus ke dalam tubuhnya. Cai Er berkata dengan lembut, untungnya, ayang bebek tidak terluka, tetapi mengapa kekuatan spiritual dikonsumsi begitu banyak? Apakah ayang baik-baik saja? Meskipun tidak bisa melihat ekspresi Long Hao Chen saat ini, tetapi dari pemeriksaan tubuh dan pernapasannya, dia tahu bahwa dia baik-baik saja, hanya luka ringan.
Long Hao Shen berkata, aku baik-baik saja, Hao Yu dalam bahaya, aku pergi membantunya. CR menggelengkan kepalanya dengan ringan, tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu, aku sangat senang melihat ayang bebek bisa kembali dengan selamat. Jangan terlalu memikirkannya. Di sisi lain, Li Xin bertanya dengan curiga, Hao Chen, apakah ini Hao Yu? Bagaimana bisa begitu besar? Hei, ada kepala tambahan, sangat aneh. Long Hao Shen menunjuk padanya untuk membungkamnya, dan merendahkan suaranya, Hao Yu mungkin berevolusi. Ayo pergi, sudah sangat larut. Ayo kembali dulu. Long Hao Shen kembali dengan selamat, dan Keir merasa lega. Li Xin dan Long Hao Shen pun kembali ke penginapan terlebih dahulu. Kemudian membawa Hao Yu kembali ke kamarnya. Tubuh Hao Yu, yang besar dan panjangnya 2 kali lipat, segera berubah menjadi agak kecil dan merangkak masuk. Tapi dia menolak untuk pergi tidur tanpa berkata apapun, matanya penuh dengan rasa terima kasih menatap Long Hao Chen. Long Hao Shen membelai 3 kepala Hao Yu dengan senyum di wajahnya. Meskipun pertempuran antara penyihir mayat dan pasukan kerangka masih membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tidak menyesal karena Hao Yu adalah kerabatnya yang secara alami harus dia lindungi. Baru sekarang Long Hao Shen punya waktu untuk mengamati dengan cermat perubahan setelah evolusi Hao Yue. Dapat dikatakan bahwa evolusi Hao Yue serba bisa. Itu juga menjadi jauh lebih tebal. Berdiri lebih tegak, tingginya hampir 1,5 meter. 3 kepala besar terangkat dengan tungkai yang kuat dan cakar yang tajam yang cukup megah. Sisik pada tubuhnya juga telah mengalami beberapa perubahan. Sisik tampak tebal dan padat, seluruh tubuh tetap hitam, tetapi di bawah iluminasi cahaya eksternal. Tampaknya seiring dengan bertambahnya ukuran tubuh, 3 kepala besar Hao Yue telah mengalami perubahan yang paling jelas. Kepala memiliki ujung dengan sudut yang tajam, matanya juga menjadi sedikit lebih besar, mulutnya menjadi lebih tajam dari bentuk bulat aslinya, dan yang terpenting, kepalanya menjadi sedikit lebih besar. Karena koneksi ikatan darah, Long Hao Shen dapat dengan jelas merasakan bahwa Hao Yue menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini jauh lebih kuat. Ini jelas merupakan simbol memasuki dunia monster tingkat 6. Evolusi semacam ini terlalu menakutkan, bukan? Sudah kurang dari setahun sejak Long Hao Shen menandatangani kontrak dengan Hao Yu. Evolusi pertama jelas karena darah Long Hao Shen, tetapi evolusi kedua dilakukan dengan sendirinya. Itu harus terkait dengan memakan bola batu itu. Setiap kali Hao Yu berevolusi, kekuatannya akan sangat meningkat. Ketika menjadi 2 kepala, itu berubah dari monster tingkat kedua menjadi monster tingkat keempat. Sekarang memiliki 3 kepala, dan telah berubah dari binatang tingkat 4 menjadi tingkat 6. Semua informasi dari ayahnya atau gurunya, Long Hao Shen belum pernah mendengar tentang binatang ajaib yang bisa berevolusi dengan kecepatan yang begitu cepat. Selain itu, Long Hao Shen tiba-tiba menemukan bahwa di akar leher Hao Yu, ada leher baru dengan mata biru. Long Hao Shen menjadi semakin ingin tahu tentang Hao Yue sekarang. Hao Yue merasakan apa yang dipikirkan Long Hao Shen, 3 kepala memandangnya. Xiao Guang yang pertama mendatanginya, menjulurkan lidahnya yang besar dan menjilati wajahnya, memberi Long Hao Shen sebuah jilatan kehangatan. Haha, jangan jilat aku, ini sangat geli. Xiao Huo dan kepala yang baru lahir segera bergabung. 3 kepala besar dan Long Hao Shen mulai tertawa. Hao Yue tidak banyak bicara tentang evolusinya, Long Hao Shen hanya bisa merasakan bahwa Hao Yu semakin kuat. Hao Chen mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli apa jadinya di masa depan, dia akan selalu menjadi kerabat, pasangan, kakak laki-laki, dan bahkan ayahnya. Di keesokan harinya, Hao Chen dan Li Xin kembali ke kuil aliansi. Karena masih ada pertandingan bagi Hao Chen. Pada pertandingan kali ini Hao Chen akan melawan seorang penyihir tingkat kelima, penyihir ini juga merupakan peringkat 2 dari kuilnya. Penyihir ini bernama Huang Yi. Huang Yi memiliki atribut tanah, saat pertarungan melawan Hao Chen atribut tanah Huang Yi sangat merepotkan. Ketika Hao Chen ingin mendekati, dinding tanah selalu muncul menghalangi. Terlebih lagi, Huang Yi memiliki tungku spiritual elemen tanah. Dengan ini seluruh arena pertarungan menjadi domain bagi Huang Yi. Bagaimanakah cara Hao Chen melawan Huang Yi? Tunggu di cerita Mamang Balat selanjutnya. Oke, balatku, sampai di sini dulu bocoran Donghuanya. Maaf bila ceritanya tidak sama persis dengan Donghuanya nanti.
Jangan bimbang, jangan ragu, sebelum menghilang, like subscribe dulu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, Mamang Balat pamit. Wassalam. Terima kasih sudah menonton Balatku, like, comment, and subscribe.